Baik, alhamdulillah, eee, Bapak sekalian, khususnya Pak Wibowo ya, selaku pimpinan kelompok maju jalan, alhamdulillah telah kami selesaikan ya, tadi tim auditor telah, melakukan penilaian, CBIB ya, penilaian kesesuaian penerapan SNI CBIB ke lokasi Bapak ya. Tadi kami sudah sudah keliling ke petak kolam, kemudian ke sarana inlet ya, saluran masuk, kemudian kami juga telah meninjau limbah pembuangan, termasuk juga kami juga telah melihat pakan di gudang, kemudian obat dan juga peralatan. Jadi kita sudah melakukan peninjauan ke lapangan tadi Pak ya, sudah melihat kondisi fisiknya, dan tadi juga sudah kami melihat dokumen-dokumen Bapak ya, SPO dan juga catatan-catatannya. Alhamdulillah sudah kita selesaikan bersama, dan sekarang kami ingin menyampaikan kesimpulan Pak ya, kesimpulan dari hasil audit lapangan kita pada hari ini. Dari pelaksanaan peninjauan atau inspeksi lapangan tadi Pak ya, audit lapangan tadi ada beberapa poin yang menjadi temuan Pak ya, menjadi temuan atau ketidaksesuaian dalam penerapan CBIB di unit budidaya Bapak. Jadi ini mungkin Bapak bisa catat ya, perhatikan baik-baik, dan nanti supaya nanti dapat dilakukan tindak lanjut perbaikannya Pak ya. Jadi jumlah total ketidaksesuaian itu ada 2 poin Pak ya. Ada 2 poin. Kategori ketidaksesuaian minor berjumlah 1 poin, kemudian kategori ketidaksesuaian kategori mayor 1 poin juga. Jadi ada masing-masing ada satu poin. Nah, untuk ketidaksesuaian yang minor ya, itu adalah poin 2.2, yaitu bahwa model kolam Bapak yang bertingkat atau berunda itu memungkinkan terjadinya kontaminasi silang, yaitu antara lain dari air kolam yang bagian atas ke kolam bagian bawah atau yang lebih rendah ya, sehingga perlu adanya prosedur pengendalian untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang tersebut. Jadi misalnya nih Bapak melakukan pergantian air kah, atau melakukan aktivitas di kolam bagian atas. Nah, kemudian ini misalnya lupa atau mungkin airnya berlebih ya. Jadi kan dia pasti mengalir ke bawahnya, dan mungkin kalau kolam bagian atas itu ikannya mengalami sakit, maka otomatis akan memudahkan kolam di bagian bawah itu akan tertular. Itu maksudnya Pak. Jadi dengan adanya model kolam bertingkat itu cenderung lebih mudah untuk terjadinya kontaminasi silang itu dari kolam bagian atas ke bagian bawah. Jadi kami ulang di sini ya, perlu adanya prosedur, sehingga perlu adanya prosedur atau SOP pengendalian untuk mencegah terjadinya kontaminasi silang tersebut. Dan berikutnya adalah kurangnya biosecurity atau pemagaran, khususnya penutupan kolam dengan jaring atau penutup net, supaya dapat kurangnya biosecurity pemagaran atau khususnya penutupan kolam dengan net atau jaring penutup, sehingga dapat memungkinkan kontaminasi dari kotoran hewan atau aktivitas hewan yang masuk ke area budidaya atau kolam Bapak. Nah, kemudian yang ketidaksesuaian level atau kategori mayor itu poin 72 ya. 72 itu adalah bahwa tidak ada rekaman penggunaan obat ikan. Ya kan kemarin tadi kami jumpai Bapak menggunakan Enroflox ya Pak ya. Enroflox 25 ya, booster Enroflox 25 dan juga Blue Cooper. Nah, dalam prosedur CBIB itu Pak, mestinya penggunaan obat ikan itu harus disertai dengan catatan atau rekaman. Jadi kapan digunakan obat tersebut,
kemudian di petak nomor berapa, ya, di jenis ikan apa, kemudian siapa nama petugasnya, itu harus tercatat semua Pak, supaya mudah tertelusur. Nah, di samping itu, di samping tidak ada rekaman juga tidak ada rekomendasi atau resep bukti pengawasan dari dokter hewan atau petugas kesehatan ikan terkait dengan penggunaan khususnya Enroflox 25 ya, mengingat Enroflox 25 ini mengandung substansi antibiotik yaitu enrofloxacin. Nah, kita dalam prosedur CBIB ini kan penggunaan obat ikan terlebih antibiotik ini kan cukup cukup harus menjadi concern kita bersama Pak, menjadi perhatian dan harus dilakukan pengendalian secara ketat gitu Pak ya. Nah, ini Bapak tadi kami nanya ke pekerja Bapak bahwa penggunanya secara mandiri Pak ya, artinya berdasarkan inisiatif dari pihak Bapak sendiri tanpa adanya pengawasan ataupun rekomendasi ataupun resep dari dokter hewan ataupun petugas kesehatan ikan yang memang berkompeten untuk memberikan advice terkait penggunaan antibiotik tadi Pak. Nah, ini juga menjadi temuan akhirnya kan. Nah, cuman di sini tadi kami sudah nanya ke salah satu pekerja Bapak ketika saya tanya kapan menggunakan terakhir, tadi disampaikannya 2 bulan terakhir ya, sehingga kalau 2 bulan terakhir saya rasa tidak perlu dilakukan uji residu ya, tidak perlu dilakukan uji residu karena penggunaan Enroflox 25 ini sejak terakhir digunakan 2 bulan yang lalu, sehingga tidak perlu dilakukan uji residu atas ikan yang Bapak obatin tersebut. Jadi itu Pak 2 poin temuan. Yang pertama tadi kaitannya dengan model atau kolam yang model bertingkat tadi Pak ya, yang letaknya ataupun susunannya itu konstruksinya itu bertingkat seperti itu yang memungkinkan terjadinya kontaminasi silang dan juga tidak adanya biosecurity atau pemagaran. Dan yang kedua terkait dengan tidak adanya rekaman atau catatan penggunaan obat ikan, dan juga tidak ada rekomendasi ataupun resep dari dokter hewan atau petugas hewan kesehatan ikan kaitannya dengan penggunaan Enroflox 25 ini Pak. Jadi itu temuannya. Kira-kira Bapak kapan Pak bisa melanjuti lah, ada 2 temuan ini Pak, kira-kira 2 minggu bisa Pak? 2 minggu Pak ya. Oke, baik. Baik, Pak Bayu Wibowo, kiranya cukup sekian pelaksanaan audit kita, audit CBIB sebagai tindak lanjut dari permohonan Bapak untuk dilakukan sertifikasi ataupun penilaian cara budidaya ikan yang baik. Nah, nanti hasil perbaikannya nanti Bapak bisa kirimkan ke kami Pak ya, selaku auditor, untuk nanti kami sampaikan ke pusat untuk dilakukan review gitu. Jadi nanti selama 2 minggu ini Bapak nanti bisa mengirimkan kepada kami mungkin tadi yang kami minta itu SOP ya, SOP pengendalian kontaminasi dari tata letak kolam tadi itu, kemudian foto-foto pemagaran ya Pak ya, dan juga syukur ada rekamannya Pak ya, rekaman kapan dilakukan tindakan pengendalian tadi. Kemudian yang kedua foto ataupun file lah boleh tentang catatan penggunaan obat ikan ya, tadi nanti bisa berupa isinya bisa berupa kapan dilakukan penggunaan obat itu di kolam atau petak nomor berapa, jenis ikannya apa, dosisnya berapa, ya kan, lalu penanggung jawab atau petugasnya siapa. Nanti seperti itu Pak isinya rekamannya, dan juga tadi bukti resep ataupun rekomendasi dari dokter hewan ya Pak ya, atau petugas kesehatan ikan yang berkompeten untuk memberikan pengawasan atas penggunaan Enroflox 25 atau antibiotik ini Pak ya. Baik, mungkin seperti itu. Marilah kita akhiri bersama. Terima kasih Pak Wibowo atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami sehingga kita bisa melaksanakan audit CBIB di sini, dan juga mohon tadi perhatiannya untuk dapat segera menyampaikan laporan tindakan perbaikan atas 2 temuan tadi Pak ya, sehingga nanti proses sertifikasi ini dapat
ditindaklanjuti untuk ke tahap berikutnya. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.